Ada di dalam ayat Al-Quran perintah Allah yang memerintahkan kita untuk tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa, kepada hambanya agar mereka tidak keluar dari kehidupan dunia menuju barzakh kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Islam ini agama satu-satunya yang diakui oleh Allah, tidak ada agama lain. Allah tidak mau menerima dari yang lainnya, hanya mau menerima dari Islam. Adapun yang lain itu ilegal, mengacau, merusak aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Islam itu mengikuti aturan yang Allah inginkan, yang diatur oleh Allah, dibawa oleh nabinya, oleh rasulnya, dan oleh orang-orang yang amanat di dalam mengemban apa yang diajarkan oleh nabi-nabinya kepada. Sehingga Allah mau menerima hanya dari Islam, yang diterima hanya Islam. Dan itu telah ditegaskan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Inna ad-dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang diterima hanya Islam, selain Islam nggak bakal diterima. Sehingga Islam ini menjadi kenikmatan yang paling utama, kenikmatan yang tidak ada duanya. Adapun kenikmatan yang lain tanpa Islam nggak berarti. Sehat tanpa Islam nggak berarti. Kaya, bukan memiliki pulau tapi memiliki negara, tanpa Islam nggak berarti. Sakit, melarat, nggak punya apa-apa, dengan Islam dia memiliki kenikmatan yang luar biasa. Sehingga dikatakan di situ, a'dhamun fa innaha a'dhamun ni'am wa akbaruha. Kenikmatan Islam itu paling agungnya kenikmatan dan paling besarnya. Gambarannya, fa innallaha la bihadzafiriha abdan wa mana'ahul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Jika Allah memberikan kepada seorang hamba dunia beserta isinya, bukan satu negeri, bukan negara yang dia miliki, dunia dan seisinya, dikasih oleh Allah dunia dan seisinya, kalah Fir'aun, kalah Qarun, dan kalah orang yang paling kaya di dunia. Karena orang yang paling kaya di dunia nggak memiliki dunia secara keseluruhan. Ini menggambarkan dunia semuanya miliknya, tapi nggak dikasih Islam. Bencana buat dia, kehancuran buat dia. Sebaliknya, wala a'tahul Islam wa mana'ahu dunya lam yadhurahu dzalik. Orang dikasih Islam, nggak dikasih dunia, sehingga nggak punya apa-apa. Mungkin bisa digambarkan pakaian yang dipakai, makanan kalau dapat, kalau ada, kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Rumah dimanapun dia tinggal, karena nggak punya rumah, tapi dia punya Islam, punya Islam.
Lam yadurul nggak masalah itu buat dia. Tidak masalah itu. Kenapa? Karena dikatakan yang pertama, yaitu yang dikasih dunia beserta isinya, ujung-ujungnya neraka. Tidak dikasih Islam dia, hanya dikasih dunia dan seisinya, ujung-ujungnya neraka. Jadi bencana buat dia. Apa faedahnya? Apa nikmatnya? Tapi yang kedua, wa hadza tsani yamut fayasiru lil jannah. Kalau yang kedua, ia meninggal, ujung-ujungnya adalah surga. Nikmat. Hidup di dunia berapa saat? Berapa lama? Walaupun yang hidupnya 1000 tahun. 1000 tahun hidup di dunia dengan kekayaan yang dia miliki, nggak ada habisnya. Bahkan setelah dia meninggal masih kekayaannya masih banyak untuk 7 turunannya misalnya. Tapi kalau ujung-ujungnya neraka, bencana buat dia. Karena apa? Neraka abadi, nggak ada waktunya. Kalau dunia punya waktu tadi 1000 tahun, ada waktunya nih. Berarti senengnya dia cuma 1000 tahun. Terus kalau ujungnya neraka, susahnya, siksaannya, azabnya, nggak ada waktunya, nggak ada waktu hentinya, selama-lamanya, forever. Tapi kalau yang nggak punya apa-apa, serba kekurangan, tapi kalau ujungnya surga, berapa lama? 1000 tahun, susah dia. Kadang makan sekali, tidak makan 5 hari. Selama 1000 tahun, nggak masalah. Kalau ujung-ujungnya surga, kenapa? Dia akan menikmati apapun yang ada di dalamnya selama-lamanya, abadal abad, ya? Selama-lamanya. Dengan itu beliau oleh Habib Abdullah Haddad dalam sebuah syairnya beliau mengatakan apa? Nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisaha. Kita ini berada apa? Dalam ketentraman, dalam kedamaian, dalam kebahagiaan. Kenapa? Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisa, karena kita mendapatkan kenikmatan Islam. Yang mana kenikmatan Islam ini adalah kenikmatan yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling spesial yang ada di dunia. Dikasih istana, bukan kenikmatan yang paling utama itu. Dikasih kekayaan, punya kebun, punya tanah hektaran, itu bukan kenikmatan yang mulia. Jabatan yang tinggi bukan kenikmatan yang mulia. Kenikmatan yang mulia ketika kita dikasih Islam. Islam ini kenikmatan yang paling mulia. Nah, karena itu Allah memerintahkan kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Lah pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa memilih Islam kalau matinya? Sedangkan yang menentukan adalah Allah. Yang menentukan Allah. Bagaimana kita bisa memilih Islam? Nah. Lah Allah memberikan jalan. Allah melarang kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Sedangkan yang menentukan kematian adalah Allah. Allah tapi memberikan jalan kepada kita, memberikan caranya. Kalau mau mati dalam keadaan Islam, ini loh caranya. Apa caranya? Ya. Menjalankan perintahnya. Perintahnya dijalankan. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat, kerjakan. Puasa, kerjakan. Zakat, keluarkan. Haji, laksanakan. Yang diperintahkan. Yang dilarang, tinggalkan.
judi, meminum yang memabukkan, yang menghilangkan akal, mencuri, ini dan itu tinggalkan. Tumbuhkan dalam diri kita kecintaan kepada Islam, mengharap Islam selalu ada pada kita, dan kita nggak mau meninggal dalam keadaan selain Islam. Terus berdoa memohon kepada Allah untuk tidak dicabut nyawanya kecuali dalam keadaan Islam. Nabi titelnya sudah Nabi, masih mohon kok kepada Allah, minta kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan Islam. Dalam surat Yusuf apa? Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Masih memohon, engkau adalah penolongku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim, Islam. Wa alhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi itu loh, titelnya Nabi, masih minta memohon kepada Allah agar mati dalam keadaan Islam. Padahal Nabi itu pasti mukmin, Nabi itu pasti Islam, nggak mungkin meninggal dalam keadaan Islam. Tapi lihat, masih memohon. Lihat tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ketika beriman diancam sama Fir'aun, akan dipotong tangannya, akan dipotong kakinya, akan dibunuh, diancam sama Fir'aun. Apa yang diminta oleh penyihir Fir'aun yang beriman? Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Memohon apa? Wa tawaffana muslimin, matikan kami dalam keadaan Islam. Artinya apa? Nggak menghiraukan adab ancamannya Fir'aun. Yang penting mereka memohon, cabut nyawaku, matikan aku dalam keadaan Islam. Sehingga Allah ceritakan juga bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada putra-putranya, padahal putra-putranya orang biasa, bukan Nabi juga. Siapa putranya Nabi Ibrahim? Nabi Ishak, Nabi Ismail. Siapa putranya Nabi Yakub? Di antaranya Nabi Yusuf. Apa yang diwasiatkan kedua nabi kepada putra-putranya? Yang mana putra-putranya para nabi? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mewasiatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya, anak-anakku, wahai putra-putraku, Allah telah memilihkan agama, menentukan agama, mengakui satu agama, yaitu Islam. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, karena itu jaga kenikmatan yang mulia ini. Ini bukan kenikmatan yang sembarangan, tapi kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Jangan disepelehkan, jangan diremehkan, apalagi dengan duniawi. Ini paling utama nih. Masa kalian mau beli jual intan dengan beras 5 kilo? Harganya intan berapa, beras 5 kilo berapa? Nggak berarti. Ini berharga, jangan dijual dengan saya dikasih istana. Istana itu bisa bocor. Istana itu butuh perawatan, bingung, pusing kamu. Butuh biaya lagi, kamu dikasih ini cuma ininya toh. Setelah itu kamu ngurus. Ya ujung-ujungnya nanti kamu jual itu, kamu gadekan.
Kalau ini nggak bisa dijual oleh orang-orang yang benar-benar memahaminya, nggak akan menjualnya. Karena apa? Ini kenikmatan yang berharga yang nggak bisa dihargai dengan apapun di atas dunia. Nah, karena itu mintalah selalu kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, selalu meminta kepada Allah husnul khatimah. Ya, meninggal dalam keadaan baik, ya, meninggal membawa Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala wasallam.